Aku dan Citra Lestari menikah di Kota Bara. Ibu juga tahu tentang hal ini. 5 tahun yang lalu, di hari pernikahanku, suamiku Dimas Halim diperintahkan ke Kota Bara untuk menangani bencana. Untung saja ada kamu. Selama 5 tahun ini, aku sudah berbakti pada orang tuanya, mengurus kediaman keluarganya, sambil menunggu kepulangannya. Beberapa bulan ini yang kamu lakukan sudah bagus, tapi sekarang dia pulang membawa kehormatan. Selain itu, dia juga membawa seorang selir dan sepasang putra-putri. Jadi, selama 5 tahun berada di Kota Bara, Tuan Muda meminang selir secara diam-diam. Citra adalah istriku. Ini adalah perintah dari orang tua dan dari perjodohan. Jadi kami adalah suami istri yang sah. Tuan Muda mengakuinya sebagai istri. Lalu aku ini apa? Kalian berdua adalah istriku. Kamu istri pertamaku, jadi dia tetap akan menghormatimu. Tapi secara status, dia setara denganmu. Kita berdua memang sudah menikah, tapi belum pernah berhubungan badan. Sedangkan Citra sudah melahirkan sepasang anak untukku. Dia kasihan padamu, mengurus keluarga tidak mudah, jadi dia bersedia mengalah. Benar. Kalau dipikir-pikir, kita belum pernah berhubungan badan. Secara etika, mungkin saja aku tidak sebaik Citra. Aku lah yang harus menjadi selir. Aku tidak akan menjadikanmu selir. Demi hubungan keluarga kita, aku juga tidak akan memperlakukanmu buruk. Hubungan? Hubungan apa? Atas kakekku menyumbang 100.000 tel emas untuk menyelamatkan keluargamu? Atau atas ayahku mengorbankan nyawanya di Sungai Aruna demi menyelamatkanmu dan ibumu? Keluarga Putri berjasa pada keluarga Halim. Ini tidak bisa disangkal. Aku mengakuinya. Tapi hutang budi tidak bisa menyatukan pria dan wanita. Selain itu, dari kecil kita sudah memiliki janji nikah. Tapi aku cuma menganggapmu sebagai adik. Tidak ada rasa cinta. Aku dan Citra baru saling mencintai, saling memahami satu sama lain. Kamu pasti tidak tahu, setelah dilanda wabah besar, Kota Bara dilanda kekeringan besar. Ada banyak warga yang mati kelaparan. Citra, orangnya sangat berbelas kasih, juga menguasai ilmu medis. Dia selalu menemaniku, juga membantuku mengordinasi lembaga medis dan menyelamatkan banyak orang, sehingga aku meraih prestasi besar. Jadi, atas semua kebaikannya, mana mungkin aku mengecewakannya? Dia menguasai keterampilan medis. Orang lain juga. Kamu bisa menyembuhkan orang lain lebih bisa. Kamu bisa menyelamatkan banyak orang karena aku menjual harta bawaan dan memberimu 80.000 tel perak sehingga kamu mampu membeli obat. Nadia, harta bawaanmu didapat dari bisnis kakekmu. Pedagang merampas negara, mengeksploitasi rakyat. Mengambil dari rakyat, digunakan untuk rakyat. Apanya yang salah? Mengeksploitasi rakyat? Kalau begitu aku mau tanya, jubah barumu ini berapa harganya? Apa kamu beli dengan uang haram milik keluargaku? Kamu... Kenapa kamu bisa jadi sepicik ini? Kamu tidak bisa memikul tanggung jawab besar. Mulai besok, serahkan hak mengurus pada Citra saja, biar dia yang mengurusnya. Tadinya mau mengujimu, kalau bersikap rasional, hak ini tetap dipegang olehmu. Tapi sekarang, kamu sudah mengecewakanku. Hak mengurus kediaman? Ini kemauan siapa? Itu kemauanku. Juga kemauan ibuku. Sekarang, Citra sudah berjasa besar. Para selir agung istana berniat menjadikannya pejabat wanita di istana. Dia bisa mengurus kediaman ini sebagai latihan untuknya. Ini sangat menguntungkan keluarga Halim.
Kamu tidak bisa menghalanginya. Tidak tahu terima kasih, bajingan. Kalau Nyonya tidak membuat resep obat itu sampai lupa makan dan tidur, Kaisar pasti memenggal kepalanya. Benar. Kenapa dia tega menjadikan Nyonya sebagai istri kedua? Nyonya, apa rencanamu? Cerai saja. Baguslah, aku setuju. Tuan sudah tidak ada. Di ibu kota ini, kita juga tidak punya saudara dan kerabat. Nyonya, kalau kamu cerai, kita harus bagaimana? Pasti ada cara. Kalau memang tidak ada, aku bisa bawa kalian pulang ke kota Tirta, walau harus bekerja keras. Yang penting kita bisa tetap hidup. Demi membantu tuan muda menangani bencana, kamu sudah menghabiskan harta bawaanmu yang senilai 100.000 tael, tapi kamu masih punya klinik sehat bersama peninggalan tuan besar. Semua orang di ibu kota tahu, klinik sehat bersama adalah ladang uang. Nyonya besar keluarga Halim itu sangat mata duitan. Mungkin dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Bu Heni, cepat simpan semua harta bawaan yang tersisa. Juga rapikan buku keuangan. Linda, jaga pintu kamar. Tidak boleh ada orang yang masuk. Baik. Dulu ayah mati muda demi menyelamatkan Dimas dan ibunya. Ibu juga mati karena depresi berat. Aku dan kakek hidup bersama bertahun-tahun. Kakek sudah tua. Banyak orang yang mengincar bisnis keluarganya. Aset dan tabungan. Sudah kakek sumbangkan semuanya ke kas negara. Sehingga kakek mendapat penghargaan dari Kaisar. Kalau kuwariskan semuanya ke kamu, kakek takut kamu diincar banyak orang. Setelah menikah dengan Dimas nanti, kamu boleh menghabiskan semua harta bawaanmu. Tapi kamu tidak boleh membahas tentang jutaan perak itu. Itu sengaja kusimpan untukmu seorang. Selama bertahun-tahun ini, kakek sudah memberi banyak uang ke pejabat-pejabat di kota Tirta. Jadi setidaknya mereka berutang budi padaku. Nanti kalau Dimas mengecewakanmu dan kamu mau meninggalkannya, orang-orang ini bisa membantumu. Kalau tidak bisa, kamu bisa kasih mereka sejumlah uang. Dimas, dulu kamu datang melamarku. Bersumpah dengan tegas akan bersikap tulus padaku. Kalau kamu mengecewakanku, kamu siap dihukum. Kakek, aku Dimas bersumpah pada langit. Seumur hidupku akan selalu menjaga Nadia dan bertanggung jawab. Dimas, janji harus ditepati. Karena kamu sudah mengecewakanku, maka aku akan menjadi hukuman untukmu. Nyonya, buku keuangan sudah kurapikan. Semua harta bawaan di gudang juga sudah kupindahkan ke sini. Nyonya besar mengajakmu makan malam di sana.
Ayo pergi. Kita temui keluarga besar ini. Alex, bilang terima kasih ke Bibi. Terima kasih, Bibi. Kakak ipar, kamu sudah mendidik anakmu dengan baik. Keturunan keluarga Halim pasti baik. Bukan aku yang mendidiknya dengan baik. Kakak ipar, cepat juga kamu mengubah panggilanmu. Kakak, Alex, cepat sapa ibumu. Kak Nadia, kamu sungguh beruntung bisa mendapat seorang putra secara cuma-cuma. karena dia tidak pernah melahirkan anak, sehari-hari pasti juga tidak pernah mengurus anak. Alex memang tidak lahir di ibu kota, tapi sejak lahir, aku dan Dimas sendiri yang mendidiknya. Anak ini punya standar yang tinggi. Dia tidak akan menghormati orang yang tidak berkemampuan. Ibu, kurasa perubahan panggilan ini lebih baik ditunda dulu saja. Jangan menyusahkan anak ini. Lupakan saja panggilan ibu itu. Aku dan Tuan Muda belum berhubungan badan. Aku tidak bisa melahirkan anak sebesar ini. Apalagi Nona Citra belum juga memberiku teh penghormatan selir. Ada beberapa hal yang sepertinya belum bisa dianggap sah. Tuan Muda menyuruhku menyerahkan hak mengurus kediaman ke Citra. Buku keuangan sudah kurapikan dengan baik. Citra orang yang bijak. Semua urusan di kediaman ini sudah seharusnya diurus oleh orang sepertinya. Dimas, yang kamu lakukan ini tidak benar. Kakak di sini lebih dulu. Dari dulu dia yang mengurus kediaman ini. Sudah seharusnya aku mengikuti kata-katanya. Mana mungkin aku berani ikut campur. Citra, tidak perlu pedulikan orang lain. Dia sendiri tahu kenapa aku menyuruhmu menggantikannya. Aku tahu, kamu bijak dan pintar. Pasti bisa mengurus kediaman ini. Dimas, kamu juga tahu, sebentar lagi aku akan dapat jabatan resmi. Yang perlu kuurus di kediaman ini cuma soal harta. Aku tidak menyukainya. Apalagi karena dia sudah mengurus kediaman ini bertahun-tahun. Kalau kamu rampas haknya begitu saja, apalagi yang bisa dia lakukan di kediaman ini? Tapi dalam beberapa hal, aku baru tenang kalau aku menyerahkannya padamu. Aku yakin dia tahu pasti kenapa aku merebut haknya. Karena dia, apa kamu benar-benar tulus menyerahkan posisi ini? Buku keuangan sudah ada di sini. Mana mungkin aku tidak tulus? Kamu tidak perlu memaksakan diri. Atau merasa, aku tidak bisa mengurusnya dengan baik. Suatu saat nanti akan kukembalikan. Waktu kami masih di kota Bara, aku juga pernah mengurus urusan di kantor pemerintah daerah. Bagiku urusan di kediaman ini cuma urusan kecil. Dari dulu aku sangat tegas. Aku menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada, juga selalu menepati janji. Bagiku, drama-drama yang suka dimainkan para wanita tidak ada gunanya. Baik. Kakak ipar, kamu terima saja. Kakakku sudah memilihmu, dia tidak akan memilih orang yang salah. Kebetulan kamu juga bisa memahami pengeluaran di kediaman ini. Kenapa di buku keuangan ini tercatat kerugian hampir 10.000 tahil? Kak Nadia, kalau mau menyerahkan buku keuangan yang jujur sedikit, kenapa kamu membuat laporan palsu untuk menipu Kak Citra? Menipu? Nona kedua, jangan bicara sembarangan. Dulu waktu Nona ke kediaman ini, kalian cuma punya beberapa tel perak. Selama beberapa tahun ini, cuma Tuan Muda seorang yang mengambil gaji. Tapi Tuan Muda tidak pernah mengirim apapun ke kediaman ini. Semua orang yang ada di kediaman ini dibiayai oleh Nona kami. Bahkan Nona kami juga kasih 100.000 tile. Sekarang yang tersisa cuma barang rongsokan. Jangan-jangan kalian masih berharap Nona kami mengeluarkan uangnya lagi. Sembarangan. Nadia, urusannya pesuruhmu dengan benar. Penjaga, seret wanita murahan ini keluar, tampar mulutnya. Linda,
Kamu balik saja. Dia sudah kehilangan harta bawaan 100.000 tel, tapi dia masih punya klinik sehat bersama yang terkenal. Sebagai menantuku, selain buku keuangan itu, klinik sehat bersama ini juga harus diserahkan. Beraninya wanita gila ini mempermalukan istri dan anakku. Kalau bukan karena bermain kasar sangat memalukan, aku tidak akan maafkan begitu saja. Ternyata benar, putri dari keluarga pedagang ini tidak memahami etika kerajaan. Sebagai istri pertama, kamu harus lebih toleran. Kakak bekerja keras di luar 5 tahun, sekarang dia pulang bawa kehormatan, bukannya kamu juga ikut kecipratan. Kenapa kamu masih bisa sesinis ini? Dari beberapa tahun yang lalu, bukannya kamu selalu membantu pengeluaran keluarga. Kenapa sekarang kamu tidak bersedia? Kurasa kamu hanya mau mengancam kakak. Jangan mengira kamu adalah orang hebat karena punya uang. Memangnya kamu tidak tahu pedagang punya derajat yang rendah? Wanita seharusnya mengutamakan moral. Kenapa sekarang kamu jadi sepicik ini? Berarti kamu tidak picik? Kalau begitu, kurasa kamu tidak menginginkan harta bawaan milik keluargaku. Nadia, apa maksudmu? Bukannya kamu sudah janji mau kasih aku rumah dengan 3 halaman sebagai harta bawaan? Ibu sudah menulis rumah ini ke dalam daftar untuk diberikan ke keluarga Kano. Benar, Nadia. Jangan sembarang bicara. Dari dulu latar belakang keluarga Halim sudah tidak sebanding dengan keluarga Kano. Kalau rumah itu dihapus dari daftar harta bawaan, keluarga Kano pasti membatalkan pernikahan ini. Nadia, dasar bajingan. Sekarang urusan keuangan di kediaman ini sudah dipegang oleh Nona Citra. Kalau ada wanita di sini yang mau menikah, maka dialah yang mengurusnya. Buku keuangannya sudah kuserahkan. Aku pulang dulu. Kamu tidak boleh pergi. Kamu harus serahkan rumah itu. Berhenti! Apa-apaan itu? Wanita di keluarga Halim, kenapa bisa kehilangan kendali? Kalau tahu begini, lebih baik aku membela Nadia. Kamu! Dek Ina, aku juga punya beberapa harta bawaan. Nanti, aku akan membelikanmu rumah dengan 3 halaman. Aku pasti akan membuatmu menikah dengan terhormat. Serius? Tenang saja, sebagai kakak ipar sudah sepatutnya aku lakukan. Sebagai keluarga pejabat, yang terpenting itu harga diri dan kehormatan. Tidak bisa dinilai dengan uang. Kak Citra, kamu baik sekali. Gadis sialan. Kamu mau menggunakan rumah untuk mempermainkan keluarga Halim. Anakku seorang pejabat, tidak lama lagi juga akan bekerja di Kementerian Keuangan. Anak yatim sepertimu, pasti akan kubuat berlutut minta ampun. Ikan Kubungkus dulu. Kakek benar-benar visioner. Dulu waktu Nona menikah, kepala pelayan Aldi disuruh membawa orang ke ibu kota untuk membuka cabang klinik sehat bersama. Kalau tidak, setelah diperlakukan tidak adil, Nona tidak memiliki apa-apa lagi. Kepala pelayan, Nona sudah pulang. Oh iya, Nona, selamat datang. Nona, pasti datang mencari tabib Theo. Kebetulan lewat, jadi datang lihat-lihat. Ya, silakan masuk. Silakan. Sudah datang. Rumput teki. Kualitasnya lumayan. Coba lihat ini. Di atas 30 tahun. Bawa pulang saja. Baik. Kamu ini, dasar maniak obat. Sekarang nona kita sudah menjadi istri pejabat. Kamu kira dia ini murid yang selalu ikut kamu dari belakang? Aku tahu. Nona, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini di sana? Dia... Semua baik-baik saja. Bagus kalau begitu. Nona, kedepannya hari-harimu pasti akan lebih baik lagi. Bisnis di klinik kita ini berjalan dengan baik. Keuntungannya sangat besar. Oh iya,
Tuan Muda baru pulang dari kota Bara. Sudah berjasa besar tapi belum diberi jabatan resmi. Mungkin saja ke depannya kalian memerlukan perak untuk membuka jalan. Gimana kalau aku memberimu sedikit perak? Aku masih punya perak. Paman Aldi tidak usah cemas. Kami pulang dulu. Baiklah. Iya. Mari, silakan. Ayo. Oh, ini rasanya. Ayo, Kereta kuda ini benar-benar keren. Ini siapa? Waduh. Tamu yang terhormat silakan Terakhir masuk. masuk anginku disembuhkan di sini. Jangan menangis. Beberapa hari lagi kita bisa pulang. Aku tidak terima Nona diperlakukan begini. Tidak apa-apa. Bu Heni, nanti tolong lunasi pembayaran rumah itu. Nona, apa yang mau kamu lakukan? Jangan-jangan kamu mau kasih harta bawaan ke Nona kedua. Di ibu kota, kita tidak punya rumah. Kalau tidak beli rumah, kita tinggal di mana? Apa aku harus membawa kalian ke kota Tirta? Bagus. Akhirnya aku tidak perlu menyapa nenek sihir itu setiap pagi. Kita ke kediaman Tuan Dani di Istana Timur. Baiklah. Beberapa tahun yang lalu, demi mengumpulkan dana untuk putra mahkota, Tuan Dani pernah mengunjungi keluarga putri. Setelah tinggal di ibu kota, Tuan Dani dan istrinya juga cukup baik padaku. Sebelumnya aku bisa masuk ke istana juga atas rekomendasi istrinya. Semoga kali ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kakek, lindungi aku. Nona, ku dengar wanita penggoda bermarga lestari itu disukai selir Agung Fani. Ini bisa menyinggung orang. Kurasa Nyonya Nila tidak akan membantu kita menemui permaisuri. Dik Nadia, putra mahkota mau menemuimu. Ikut aku. Yang mulia putra mahkota Tuan Dani, aku datang menghadap. Berdirilah. Ibu sudah tahu kejadian di keluarga Halim. Berkat jasa kakekmu, ibu sudah berencana memberimu gelar kehormatan. Tidak lama lagi, titanya akan dikirim ke kediaman keluarga Halim. Kurasa keluarga Halim tidak akan memperlakukanmu seburuk itu. Kamu bisa pulang dengan tenang. Kenapa? Merasa tidak cukup? Ibu juga tidak bisa melarang pejabat meminang selir. Tidak ada gunanya kamu menghalangi wanita itu. Apalagi, dia sudah punya anak. Aku tidak menginginkan gelar kehormatan, hanya menginginkan perceraian. Tangkap! Mau, yang itu. Yang itu. Tangkap! Mau, yang itu. Tangkap ya! Hei, namamu siapa? Aku Naila, Nadia. Setelah bercerai, apa rencanamu? Aku mau membangun rumah tangga sendiri dan menjadi kepalanya. Nona Nadia, menjadi kepala memang terlihat bebas. Kehidupan dan asetmu tidak bisa diurus orang lain. Tapi kamu ini cucunya mantan orang terkaya. Kalau orang kaya sepertimu ini tidak dilindungi oleh suami, mungkin akan ada banyak orang yang mengincarmu. Di saat itu kamu mungkin bisa kehilangan nyawa. Memang tidak mudah, tapi berdiri di bawah orang lain dan mengemis-ngemis lebih tidak mudah. Walau aku mati di luar sana, aku tetap hidup dengan bebas. Ini jauh lebih baik daripada mati secara diam-diam di kediaman keluarga Halim. Ini baru tidak sepadan. Kuharap yang mulia bisa mewujudkannya.
Kalau keputusanmu sudah bulat, maka akan kupenuhi. Tapi kuingatkan kamu, aku tidak suka orang yang menjelat ludah sendiri setelah meninggalkan kediaman itu dan tidak rela melepaskan Dimas. Di dunia ini, obat penyesalan tidak eksis. Aku tidak akan menyesal. Apa kamu dan Dimas pernah memiliki hubungan yang nyata? Tidak pernah. Yang mulia ini mau memanfaatkan Nadia untuk mengambil apa yang menjadi milik kakeknya. Citra, Dimas, ada satu hal yang harus kubicarakan. baik. Duduk dulu saja. Tadi siang, aku pergi menemui makelar untuk melunasi rumah Dik Ina. Orang itu bilang karena dia sudah suruh orang lain melunasinya. Rumah itu juga ada di tangan kakak. Pemikirannya sudah terbuka. Juga mau berikan ke Ina. Tadinya aku juga berpikir begitu. Bahkan aku juga menghampiri untuk berterima kasih atas nama kalian berdua. Tapi tidak aku sangka, dia tidak mengizinkanku masuk. Pengasuhnya mencegahku dan memakiku di luar. Tuan muda tidak tahu Nyonya diperlakukan seperti apa di sana. Bahkan Bu Heni juga bilang, kita lagi bermimpi di siang bolong. Rumah itu dibeli oleh Nyonya pertama untuk ditinggali sendiri, bukan untuk diberikan ke sampah masyarakat. Beraninya budak ini menghina majikannya. Akan kubunuh dia. Sudah, mungkin karena dia yang terlalu cuek, sehingga dayangnya bisa sangkuh itu. Kedepannya, aku akan menambah aturan untuknya. Kalau begitu, terima kasih Citra. Oh iya, aku belum sempat tanya kamu. Kamu dapat uang dari mana sampai bisa belikan Ina rumah? Warisan dari orang tuanya. Awalnya Nyonya juga tidak tahu. Sebelum kembali ke ibu kota, Nyonya Asel baru memberikannya. Tadinya, uang ini mau ibu gunakan secara diam-diam untuk memudahkan jalanku di kota Bara. Tapi sekarang, kita sudah menjadi suami istri. Jadi sudah sepatutnya kugunakan untuk Dik Ina. Citra, maaf menyusahkanmu. Kalau begitu, aku akan kunjungi Pavilion Damai. Rumah milik Ina ini tetap harus diberikan langsung olehmu. Ku ikuti semua kata-katamu. Aku pergi sekarang. Nyonya, kalau Tuan Muda tahu, kita menggelapkan uang bantuan bencana. Kalau kamu tidak mengatakannya, tidak ada orang yang akan tahu. Baik. Nadia! Apa benar rumah untuk Ina dibeli olehmu? Kediaman sebesar ini memangnya tidak cukup. Buat apa kamu beli rumah itu? Menurutmu, apa tujuanku? Berikan rumah itu pada Ina. Aku dan Citra akan bayar. Maka masalah ini aku anggap selesai. Tuan muda berencana membayarku berapa? Kamu beli 7.000 tel kan? Katakan saja, berapa tel yang kamu mau? 10.000 tel. Ternyata kamu memang licik. Hak mengurus kediaman harus diserahkan ke Citra. Kalau tidak, semua anak bisa jadi jahat. Kamu kira dengan rumah ini, kamu bisa menghalangi Citra? Kuberitahu kamu, mustahil. Besok, balai dibuka, silsilah dikeluarkan, dan aku akan resmi menikahi Citra.
Dimas, jangan lupa. 3 tahun ini aku sudah menjual harta bawaanku untuk membantumu sepenuhnya. Sehingga kamu bisa mendapat semua prestasi itu. Semua pedagang memang licik. Kuberitahu kamu, mulai hari ini kamu kurung diri dan merenung. Tanpa alasan yang jelas, tidak boleh keluar dari sini. Apa? Ibu menyuruhku tidur sekamar dengan dia? Nadia itu gadis yang baik. Dia cuma terlalu memedulikanmu. Begitu kalian memiliki hubungan yang nyata, dia pasti akan mengutamakanmu. Kita bicarakan lagi nanti. Ibu, dia benar-benar tidak masuk akal. Dia masih muda. Wajar kalau gegabah. Kamu jangan lupa, dia merelakan harta bawaannya untuk membantumu menangani bencana. Dia adalah gadis yang baik hati. Besok, begitu balai leluhur dibuka dan namanya masuk ke silsilah keluarga, kalian langsung berhubungan badan. Tidak bisa, Ibu. Ibu melihat apa yang terjadi tadi. Kalau aku dan Nadia punya anak, mungkin dia akan makin angkuh. Sudah kuputuskan, dalam waktu 3 tahun, aku tidak akan tidur sekamar dengannya. Ibu, aku pergi dulu. Kamu membuat ibumu marah. Ibu, kenapa ibu masih mendekatkan kakak dengan wanita murahan itu? Kamu tidak paham. Selama mereka berdua belum berhubungan fisik, maka pernikahan mereka tidak bisa dianggap sah. Maksud ibu, Nadia masih perawan? Benar. Ibu, kalau kakak tidak suka sama wanita itu, lebih baik kita cari pria lain untuk tidur sekamar sama dia. Dengan begitu, kita bisa mengancamnya. Ini rasanya sedikit jahat. Dia itu cuma wanita murahan, juga memimpin klinik sehat bersama tanpa perlindungan dari keluarga Halim, dia pasti akan mati. Dengan menerimanya di sini, bisa dibilang kita sudah balas jasa ayahnya yang menyelamatkan ibu dan kakak. Tapi kalau kakakmu tahu... Ibu, langkah ini juga diambil demi keluarga kita. Kedepannya, kakak dan Kak Citra akan saling mendukung satu sama lain. Dengan begitu, keluarga kita pasti akan makin berjaya. Biarkan Nadia menikmati di halaman belakang saja. Ibu sekali dayung 2-30 terlampaui. Gimana pun juga dia adalah putri penyelamatku. Sudah sepatutnya kita membalasnya. Begini, kamu cari orang, pura-pura tidur sekamar sama dia. Jangan sampai kelewatan batas. Serahkan hal ini padaku. Ibu tenang saja, jangan khawatir. Nadia, kamu merampas kediamanku, maka aku akan merampas kesucianmu. Aku mau tahu, apa kamu masih punya muka untuk tinggal di sini? Terima kasih, Bu Mina. Aku sudah tahu semuanya. Maka aku tidak akan terjebak. Iya, kalau begitu aku pergi dulu. Hei, dasar bejat. Kenapa wanita ini sama sekali tidak tahu malu? Nona cuma mau bercerai. Kenapa ibu dan anak itu bisa sejahat itu? Dekatkan telinga kalian ke sini. Nona, bukankah ini terlalu kejam? Kejam apanya? Kalau tidak ada Nona, mana mungkin Dimas bisa berprestasi. Tapi sekarang dia mempermalukan Nona. Menurutku lebih baik kita racuni saja satu keluarga ini sampai mati. Kamu Erik, tukang angkat kotoran. Angkat kepalamu. Bu Mina, saatnya ke pavilion damai. Baik. Bagus. Wanita murahan, kamu tidak memberiku rumah. Aku akan memberimu pria yang jelek dan bau ini untuk menghancurkanmu. Bu Mina, bawa dia ke kamarnya Nadia.
Jangan sampai gagal. Nona tenang saja. Kujamin tidak akan ada orang yang tahu. Selamat malam, Nyonya Muda. Bukannya Bu Nancy bekerja untuk Nyonya Besar? Ada urusan apa cari aku? Menjawab Nyonya Muda, malam ini Tuan Muda akan tidur di sini. Jadi Nyonya Besar menyuruhku membawakan sedikit camilan untuk Nyonya Muda. Hah? Tuan Muda mau tidur di sini? Dia sudah tidak marah. Jawab Nyonya Muda, ini adalah perintah Nyonya Besar. Tuan Muda tidak berani menentangnya. Oh ya? Benar. Tapi mungkin Tuan Muda datangnya sedikit larut. Kalau Nyonya Muda lapar, camilan ini silakan dimakan untuk isi perut. Bu Nancy, camilan malam ini tidak beres. Gula halusnya kebanyakan. Benar, ada koki baru yang bekerja di sini. Sampaikan terima kasihku ke Nyonya Besar. Kembalilah. Kalau begitu, aku tidak mengganggu Nyonya Muda lagi. Nona, ini dikasih sama penjaga gerbang. Liontin gioknya Kak Markus. Jam 9.30 malam, temui aku di pavilion air, Markus. Nona, jangan temui pria luar secara diam-diam. Jangan berlebihan. Kak Markus mau menemuiku di pavilion air. Kamu bawa dia ke dalam lewat pintu belakang. Nona, lebih baik jangan. Malam ini kamu masih ada urusan penting, jangan sampai terganggu. Kamu paham apa? Dibanding masuk keluarga Kano, urusan apapun jadi tidak penting. Urusan itu kulakukan, Kak Markus juga tetap kutemui. Kak Markus? Hari ini, ibu memanggilku ke sini. Ada urusan apa? Kenapa? Kalau tidak ada urusan, kamu tidak bisa menemani ibu? Bukan begitu. Kenapa Ina bisa memilih pavilion air? Apa yang terjadi? Bu Nancy, suruh orang mengunci pavilion air. Tidak boleh ada satupun yang keluar. Baik. Katakan, apa yang terjadi? Aku... Tuan Muda bertanya padamu. Ayo cepat jawab. Kamu tidak paham aturan. Cepat jawab. Ada pria dan wanita berbaring di ranjang. Yang wanita terlihat mirip... Mirip siapa? Mirip Nyonya Muda. Sembarangan. Gimana mungkin Nyonya Muda ada di dalam sini? Tapi kulihat sangat mirip. Kamu masih berani? Diam! Tuan Muda, jangan masuk. Awas! Aduh, aku sudah cari dokter terbaik di dunia. Semuanya bilang gak lama lagi aku bakal berubah jadi cowok. Itu masih lebih baik dari keluargaku. Aku ini sekali melahirkan langsung 5. Gak bawa apa-apa. Aku ini bersih. Gimana aku teruskan garis keturunan?
Aku... Bukankah itu kepala keluarga Wangsa, Taran Wangsa? Ini ada apa dengannya? Kok bisa separah ini sakitnya? Kalau dengan kekuatan finansial keluarga Wangsa masih nggak bisa. Sepertinya hanya kuil Bayuni yang bisa menolongnya. Permisi, permisi. Kakekku butuh udara. Permisi, kakekku butuh udara. Nona, pelan-pelan. Aturan kuil Bayuni ketat. Nggak boleh masuk sembarangan. Paman, kakekku sudah kritis. Gimana caranya agar aku bisa bertemu tabib Feni? Hanya bisa tunggu. Ilmu pengobatan kuil Bayuni gak tertandingi. Semua yang di dalam bukan orang biasa. Mereka sudah melampaui dunia. Hah? Hah? Eh, eh, Apa kabar, Evan? hah? 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 Ibu-ibu guru, walau guru sudah lama wafat, dan aku satu-satunya pria di kuil ini, tapi aku sudah bilang berkali-kali, rayuan kalian nggak mempan buatku. Aku nggak mungkin mencuci stocking kalian lagi. Evan, kali ini kita bukan cuci stocking, kita main sweet saja ya. Kalau menang, ada kejutan. Main sweet lagi? Aku nggak mau. Terakhir, main petak umpet, aku digantung di pohon semalaman. Nggak tertarik. Aku nggak mau main. Ayolah, Van. Hah? Kami ini para ibu gurumu yang membesarkanmu. Mana mungkin kami menjebakmu? Iya, ayo main. Di siang bolong begini, kalian mau merampas bocah polos. Ah! Maaf ya, ibu-ibu guru. Aku menang. Taruhan itu harus ditepati. Mana hadiahnya? Hah? Jarum ilahi Tayani bisa sembuhkan segala. Kelak, saat kamu mengobati orang, jangan lupakan ajaran perguruan. Ibu Feni, bukankah ini benda terpentingmu? Token Raluga, dengan ini kami memimpin Menara Rayali. Segala informasi dunia ada dalam genggamanmu. Para anggota setia di dalamnya menunggu Tuan baru. Ibu Laura, kamu pintar menyembunyikannya ya? Hah? Ini cincin Nagaka, bisa mengenali pusaka spiritual, membantumu membentuk formasi biduk untuk mempercepat latihanmu. Evan, ini token Komandan Tarva. Bisa mengerahkan para ahli terbaik di dunia. Tapi ingat, latih terus kitab Suana. Jangan malas, supaya segera tembus tingkat 7. Iya. Sudah 7 tahun mandek. Kenapa harus buru-buru? Evan, aku nggak punya kemampuan lain. Cuma punya kartu hitam Dasya ini. Seluruh kekayaan Dasya bebas kamu pakai. Di luar sana jangan menyusahkan diri sendiri. Mau makan, mau belanja, lakukan saja. Aneh. Kalian hari ini aneh semua. Hah? Jangan-jangan kalian mau mengusirku turun gunung? Anak bodoh, hari ini ulang tahunmu yang ke-20. Semua hadiah ini memang untukmu. Cepat turun gunung cari obat. Kalau kamu sudah kembali, kami akan masakkan semur kecap kesukaanmu. Semur? Oke.
Kalau begitu janji ya, tunggu aku kembali. Aku akan cuci stocking kalian. Cuci 100 pasang. Dadah. Kak Feni, beneran nggak mau bilang yang sebenarnya? Kalau sekarang dia tahu, hanya akan mencelakainya. Hanya setelah menembus tingkat 7 kitab Suana, baru dia bisa hadapi badai yang akan datang. Kak Feni, waktunya tiba. Kita harus pergi. Ibu guru! Ya ampun. Kuil Bayuni meledak. Gimana ini? Kenapa bisa begini? Kakek! Ya ampun, ini benar-benar tamat. Aku beneran bakal jadi pria kasar begini. Serius? Hancur? Tamat sudah, tamat. Aku habiskan 60 miliar buat beli info soal kuil Bayuni dan semut lalanya begitu saja. Tamat sudah. Ini Nona, orang-orang sudah bubar. Apa kita juga... nggak bisa. Kakek sudah nggak bisa menunggu. Kita naik gunung sekarang. Baik, ayo. Ibu guru! Ibu guru! Ibu guru! Kalian bakal pulang buat makan gak? Ibu guru! Evan, saat kamu membaca surat ini, kami sudah pergi. Tunggu sampai kitab Suanamu mencapai tingkat 7, kami akan kembali menemuimu. Pantas saja tiba-tiba aku dikasih banyak harta berharga. Sudah pasti bukan pertanda baik. Bawa semua yang kami berikan dan pergi ke Sagara. Cari seseorang bernama Warto Chandra. 20 tahun lalu, aku menyelamatkannya. Sebagai syaratnya, ditetapkan pertunanganmu dengan cucunya, Tara Chandra. Tolong tabib, selamatkan nyawaku. Aku ingin hidup. Aku gak mau mati. Penyakitmu adalah nadi terputus bawaan lahir. Pengobatan biasa nggak bisa menolong. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi melawan takdir. Semua ada harganya. Asal tabib Fendi bersedia turun tangan, aku Warto rela menyerahkan setengah hartaku, bahkan jadi pelayan sekalipun. Nggak perlu, 20 tahun lagi, muridku akan membawa penanda takdir turun gunung mencarimu. Saat itu, kamu wajib menikahkan cucumu dengannya. Biarkan dia masuk ke dunia fana, barulah nyawamu terselamatkan. Kamu setuju? Setuju, aku setuju. Budi ini akan kuingat seumur hidup. Oh, pertunangan? Ibu Feni memang paling bisa diandalkan. Baru turun gunung langsung dikasih calon istri. Oh ya, di bukit belakang ada mentimun yang disiram embun abadi. Kamu bawa itu. Dulu pilihan hanya bisa memperpanjang umur Warto 20 tahun. Hari ini tepat habisnya. Saat kamu bertemu dia, berikan mentimun itu. Penyakitnya akan sembuh total. Mentimun yang tumbuh dari embun abadi? Ini harta langka. Cuma 1 batang. Masih disuruh kasih orang lain. Cih, ini... Pengobatan dan penolong dunia. Kalau kamu kesulitan, carilah pemimpin pavilion Serata, Clara Santi. Dia kakak seniormu. Oh, ternyata aku punya kakak senior. Hah? Tadi ibu guru bilang hari ini tepat waktunya. Ibu guru, perhitungan waktumu kejam sekali. Sudahlah. Demi kalian yang sudah mencarikanku istri, aku maafkan dulu.
Mentimun seberharga ini lebih baik ku simpan buat calon istriku sebagai mas kawin. Entah istriku ini cantik nggak? Kalau cantik, akan kunikahi. Kalau enggak, aku kabur saja. Kak, tunggu! Nona ini cantik sekali. Kalau istriku nanti secantik itu, bagus juga. Kamu sudah puas melihatnya? Belum. Cantik begini. Sehari penuh juga nggak akan cukup. Kamu mesum! Nah, maaf ganggu. Boleh aku tanya, apa kamu tahu kuil Bayuni? Pak, kanker hatimu sudah stadium akhir. Waktumu nggak akan lama lagi. Kalian kesini buat cari tabib Feni kan? Kok kamu bisa tahu? Aku bisa lihat dengan mata ini. Tapi sayangnya, kuil Bayuni baru saja dihancurkan. Para ibu guru juga sudah pergi. Takdir, ini semua takdir. Ayo kita pulang. Tunggu. Nah, tadi kamu bilang kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kenalkan, namaku Evan. Asli bukan palsu. Kak, Oh, tangannya lembut banget. kamu murid tabib Feni kan? Tolong selamatkan kakekku. Asal kakekku sembuh, berapapun akan kubayar. Sekarang aku nggak punya uang. Tapi Ibu Manda kasih aku sebuah kartu. Masalahnya, aku nggak tahu cara pakainya. Tapi biaya berobatku mahal. Aku mau 200.000. Seumur hidupku aku belum pernah lihat 200.000. Kayaknya mereka juga nggak sanggup bayar. Tabib, kebaikanmu sangat luar biasa. Benar-benar tabib penolong dunia. Tabib, asal kamu mau menyelamatkan kakekku, aku akan memberimu 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar? Ragu sedikit saja, itu nggak menghargai uang kecil. Nggak bisa ditunda lagi. Pak, penyakitmu nggak bisa menunggu. Aku langsung mulai mengobatimu, ya? Baik. Kakek nggak apa-apa. Kakek. Pelan-pelan. Itu reaksi normal saat racun keluar. Kalau mau sembuh total, harus pakai jarum ini. Kakek, kamu gak apa-apa. Dokter abal-abal. Kalau kakekku kenapa-kenapa, akan kubunuh kamu. Hei. Belum mati. Masih hidup. Ayo. Jangan kurang ajar. Kakek, kamu gak apa-apa. Kakek, gimana rasanya? Jauh lebih enak. Ini badanku juga sudah nggak sakit. Rasanya tubuhku jadi jauh lebih ringan. Syukurlah, aku sudah turun dan jalan sendiri. Tabib, terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo, cepat. Transfer 2 miliar ke tabib. Baik. Transfer? Aku turun gunung terlalu buru-buru. Aku belum punya rekening bank. Kebetulan kami juga mau ke Sagara. Kamu bisa ikut mobil kami. Di jalan, aku buatkan kartu bank untukmu. Gimana menurutmu? Sagara? Kalian juga ke Sagara? Iya. Aku memang mau ke Sagara mencari istriku. Istri? Anak siapa itu? Beruntung sekali bisa menikah dengan Evan. Keluarga Chandra, Tara Chandra. Kalian saling kenal kan? Tara? Tunangan Tara. Bukannya putra tunggal orang terkaya Sagara, Leolirta. Sekarang mereka sedang gelar pesta tunangan di Sagara. Kenapa? Dia jelek ya? Enggak. Aku dan dia dijuluki sepasang teratai kembar Sagara. Mirip kamu, berarti dia cantik banget. Pernikahan ini benar-benar untung. Ayo cepat-cepat. Evan, hari ini ada
jamuan perayaan IPO Grup Chandra. Mereka pasti di hotel. Aku antar langsung ke sana ya. Lihat Pak Tua ini, sudah seusia ini, masih sopan juga. Kalau begitu terima kasih. Oh, ayo. Pak Tua, cepat jalan. Aku buru-buru mau cari istriku. Evan, sudah sampai. Di sinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak Tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya. Nah. Dadah. Cabul! Ayo, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi Evan pasti butuh bantuan dari kita. Huh? Selamat, Pak Warto, selamat atas IPO Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari IPO ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai hari ini, Anda dan keluarga Lirta resmi jadi besan. Kedepannya, mohon bimbingan Anda. Kalian terlalu memuji. Aku hanya beruntung bisa dipilih oleh Tuan Leo. Ini juga berkah besar bagi keluarga Chandra. Nona Tara, terlalu rendah hati. Siapa yang nggak tahu, Nona Tara adalah wanita tercantik yang ada di Sagara. Benar. Menurutku, perjodohan Tara dan Tuan Leo memang pasangan yang sempurna. Kalau begitu, kami terima doanya. Mari bersama-sama mendoakan Tuan Leo dan Tara hidup bersama sampai tua. Hidup bersama sampai tua. Bersulang. Bersulang. Pantas saja perusahaan yang baru IPO. Aku baru datang, jamuan sudah siap semua. Hah? Dari mana datangnya pengemis ini? Bagaimana kerja para satpam? Kenapa orang miskin begini bisa masuk sini? Tamu hari ini, semua tokoh penting Sagara. Lihat pakaiannya compang-camping. Masih berani masuk, gak tahu malu. Kamu Tara. Halo. Aku Evan yang akan jadi tunanganmu. Orang gila dari mana ini? Ngaco banget. Satpam, usir dia sekarang juga. Tunggu. Pak Tua, kamu Warto kan? Benar. Memangnya ada apa? Kalau begitu mudah. Hah? Kamu masih ingat 20 tahun lalu tabib yang menyelamatkanmu? Tabib Feni? Hah? Tabib Feni? Apa mungkin janji 20 tahun lalu dia anggap serius? Kakek, orang kampung ini cuma datang bikin onar. Cepat usir dia keluar. Hari ini kamu datang ke sini. Sebenarnya mau apa? Pak Warto, waktu itu saat ibu guruku cari orang buat dia nggak ambil uang sepeser pun, lalu kamu tetapkan perjodohan dengannya. Hari ini aku datang untuk menikah. Mana mungkin keluarga Chandra punya perjanjian nikah dengan orang kampung kayak dia? Entahlah.
Tapi kelihatannya bukan omong kosong. Ini jadi menarik. Soalnya di seluruh Sagara, siapa yang nggak tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau ingkar janji. Benar, ada surat pertunangannya. Kakek! Sudahlah bocah, mengingat dulu ibu gurumu menyelamatkan nyawaku. Aku nggak akan permasalahkan keributan hari ini. Perjodohan ini kita batalkan. Pergilah. Pak Tua, kamu benar-benar mau ingkar janji, ya? Bukan. Tentu saja. Keluarga Chandra akan memberimu kompensasi. Asal kamu setuju membatalkan perjodohan ini, aku beri kamu 200 juta. 200 juta? Kamu kira aku pengemis, ha? Aku mengobati keluarga Wangsa saja dibayar 2 miliar. Menyuruhku batalkan pernikahan dengan 200 juta. Uang segitu nggak ada artinya bagiku. Kalau gitu, kamu mau berapa? Aku nggak mau uang sepeser pun. Kalau aku terima uang kalian, itu sama saja mempermalukan ibu guruku, bukan? Dasar pengemis. Berhenti sok bermartabat. 200 juta cukup buatmu hidup 10 tahun. Aku sarankan, jangan nggak tahu malu. Kamu pikir keluarga Chandra itu apa, ha? Harga diriku, Evan. Nggak perlu kalian yang tentukan. Bocah. Awalnya aku mau beri kelonggaran demi jasa ibu gurumu. Tapi karena kamu nggak tahu diri, aku nggak perlu ragu lagi. Pengawal, usir dia keluar. Pak Warto, menjalin hubungan dengan keluarga Chandra itu keputusan ibu guruku hari ini. Mau nikah atau enggak, tetap harus nikah. Orang liar dari mana ini? Berani sekali, so hebat. Sampai mau rebut wanitaku. Tuan Leo datang! Bocah dari mana ini? Berani sekali, so hebat. Sampai berani rebut wanitaku. Tuan Leo. Tuan Leo datang, bocah itu bakal tamat. Iya benar, seluruh Sagara tahu hubungan Nona Tara dan Tuan Leo. Orang kampung ini mau ikut campur, nggak tahu diri sama sekali. Dengan apa bisa dibandingkan? Benar. Menurut kalian, keluarga Chandra bikin keributan begini di pesta pertunangan. Pertunangan ini masih bisa lanjut nggak? Tuan Leo, kamu datang. Leo, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Hei, ngapain, ha? Di depan tunangan orang pantas pegang-pegangan begitu. Omong kosong, siapa tunanganmu? Di hatiku cuma ada Tuan Leo seorang. Tapi ku dengar, katanya kamu punya perjanjian nikah dengan Tara. Tentu saja. Tuan Leo, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Keluarga Chandra hanya mengakui kamu sebagai menantuku. Sekarang juga akan kusuruh orang yang asal ngaku ini diusir keluar. Hah? Kamu? Gak perlu. Leo, kamu marah ya? Aku benar-benar gak ada hubungan apapun dengannya. Percayalah padaku. Dasar bodoh. Mana mungkin aku marah sama kamu. Lagi pula, kamu itu wanita tercantik di Sagara. Wajar kalau banyak yang ngejar. Aku cuma ngerasa bocah ini cukup benar. Beraninya datang merusak pertunangan. Bocah, kamu tahu aku siapa? Pebinor kan, ha? Rebut tunangan orang. Aku saja malu melihatmu. Kurang ajar. Kamu tahu siapa Tuan Leo? Dia orang terkaya di Sagara. Kamu cuma pengemis. Berani bicara sembarangan di sini. Kamu... Kenapa kalau orang kaya punya sedikit uang merasa hebat? Orang seperti dia di hadapanku, Evan bahkan gak pantas jadi pelayan. Bocah sialan, kamu benar-benar gak tahu diri. Tapi satu hal katamu benar. Orang kaya memang hebat. Hari ini akan kubuka matamu, anak kampung. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kilogram emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku.
Ini cek 2 triliun. Anggap saja mas kawinku. Hah? 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Ah, pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon 1 teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana? Kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini, selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, hah? Dan juga, bunga kering kumal ini, usianya memang sudah lama. Tapi, khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Sepertinya sudah kurang manjur. Kamu tahu apa? Kalau hebat, keluarkan yang lebih baik. Lihat penampilanmu seperti pengemis. Bahkan kamu nggak punya 200.000. Benar-benar orang berpikiran sempit. Ibu guruku pernah bilang, barang yang benar-benar berharga dipakai untuk menyelamatkan nyawa. Nilainya nggak ternilai. Bukan untuk pamer dan dijadikan transaksi. Tapi, karena kalian ingin membuka mata, hari ini akan aku keluarkan barang yang benar-benar berharga. Biar kalian sekumpulan orang berwawasan sempit melihat dengan jelas apa itu harta sejati. Sombong sekali. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu keluarkan. Perhatikan baik-baik. Inilah yang disebut mas kawin sungguhan. Lihat baik-baik. Bocah ini memang kelihatannya lusuh, tapi dia murid tabib Feni. Apa dia beneran punya harta karun? Inilah yang disebut mas kawin. Perhatikan baik-baik. Inilah mas kawin yang tadi kumaksud. Ini, bukannya ini cuma mentimun. Dasar dia ini memang orang kampung. Pasti dia baru datang dari pasar. Aku sempat tertipu gayanya. Benar saja, orang desa tetap orang desa. Gak tahan lagi, aku mau ketawa. Cuma mentimun busuk begitu, kamu anggap harta karun. Makanlah yang layak. Benar-benar nggak tahu nilai barang. Mentimun ini dibesarkan oleh ibu guruku dengan embun abadi. Bisa menghidupkan orang sekarat, memulihkan tulang, memperpanjang umur, dan menyembuhkan segala penyakit. Inilah harta nggak ternilai. Pembualmu keterlaluan. Embun abadi katanya. Sekalipun benar dibesarkan pakai embun abadi, tetap saja mentimun. Dengan 1 mentimun, kamu mau saingan sama aku. Pergi periksa ke rumah sakit jiwa saja. Dibesarkan dengan embun abadi. Jangan-jangan apa ini yang wanita itu sebut dengan pemicu keabadian? Gak mungkin. Ini jelas cuma mentimun. Dasar buta nilai. Aku malas berdebat. Mentimun ini bisa menyelamatkan nyawa kakek dan menjaga keluarga Chandra tetap makmur dan sehat. Sekarang, ini mas kawinmu. Berani sekali kamu menghina aku. Omong kosong. Menakut-nakuti orang. Nyawaku Warto. Masa ditentukan oleh sebatang mentimun? Warto, kamu malah membuangnya. Kamu tahu nggak mentimun itu adalah nyawamu? Ambil kembali. Kakek Warto, dengan status Anda, mana bisa ditipu dengan omongan penipu jalanan? Dia cuma menggertak. Walau dibuang,
langit juga nggak akan runtuh. Benar. Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Cuma mentimun musuh begitu bisa mengancam nyawaku. Warto, kamu terlahir dengan nadi terputus. Harusnya 20 tahun lalu kamu mati. Ibu guruku pakai pilihan untuk perpanjang waktumu selama 20 tahun. Sekarang efeknya sudah habis. Hanya mentimun ini yang bisa mempertahankan hidupmu. Kalau kamu menginjaknya, bahkan dewa pun gak bisa menyelamatkanmu. Penyakit nadi terputus. Aku pernah dengar itu. Bukannya Pak Warto pernah sakit parah? Jangan-jangan yang dia katakan benar. Dulu wanita itu memang pernah mengatakan hal ini, tapi... Ngarang. Terus aja ngarang. Cerita karanganmu rapi sekali. Kakekku sehat, rutin cek kesehatan. Bahkan tabib negara bilang kakekku akan berumur panjang. Kamu mau menakuti siapa? Benar. Kalian lihat. Pak Warto terlihat sehat dan kuat. Apa terlihat seperti orang sekarat? Menurutku, dia cuma mau ambil untung dari Nona Tara. Semua yang hadir di sini adalah orang terpandang. Kalau Pak Warto percaya sama cerita pengemis ini, beneran akan jadi bahan tertawaan. Aku tanya untuk terakhir kali. Kamu ambil atau enggak? Bocah, aku Warto membangun semua ini bukan dengan mengemis simpati, apalagi mengandalkan mentimun dewa mau mengancam nyawaku. Aku Warto gak percaya tahayul. 皇后娘娘，7日之后便是七星连珠再现的日子，7日后子时，您便可以回家了。我真的可以回去了。可娘娘，你与皇上一起建立大渊，他视你为此生挚爱，老百姓也将你们的爱情传为佳话。只是些许争执，确定要走吗？我确定。可大渊需要你。 我意已决，还请国师帮我保守这个秘密。是。什么此生挚爱，什么传为佳话，到头来都是一场空。喜欢吗？ 我和贺林渊是一起穿越来的，穿越前他是贺氏集团继承人，圈里人皆知他爱我如命，告白了999次，才终于把我娶回家。可就在婚礼前一天，七星连珠，我们一起穿越到了这个朝代。 穿过来后，正值战乱，贺林渊被抓，我为了护他周全，与他并肩作战，数次深入敌营，救他性命，最终助他登基为帝。他登基后的第一件事就是封我为后，在我们的努力下，百姓安居乐业。他为我空悬后宫。 许我一生一世一双人，后宫唯我独尊。此事引得朝野震动，民间传为佳话。我曾以为，哪怕身处异世，我们也会一直这样相爱下去。可如今，一切都变了。贺林渊外出狩猎，说要给我打一件狐裘披风。谢谢。回来时。 却带回了一个医女。阿年，婉月是朕的救命恩人，朕要封她为妃。你说什么？婉月救过我的命，
我不想负他。那我呢？你不是说过只爱我一个人的吗？我以为我只会爱你一人，但我控制不住自己。婉月她太美好了。你放心，我最爱的人依旧是你，他的身份地位也不会超过你。更何况，这个时代的男子3妻4妾也很正常啊。我只纳他一人已经够好了，你还想我怎么样？难道你忘了我们根本不是这个时代的人吗？那又怎么样？我们已经回不去了。回得去的，7星连珠那一天我们……你够了！7年了，你怎么还想这种不切实际的梦？宋幽宁，你该认清现实了。来人，把皇后娘娘打入冷宫。等你什么时候想清楚，什么时候再来找我。带走。贺林渊，贺林渊，林渊，林渊。想清楚了吗？我有件很重要的事想要告诉你。什么？我有一件很重要的事情想要告诉你。什么？7日后子时，您便可以回家了。你是想听到这个消息，还是要封庄婉月为妃？我要封婉月为妃。好，我同意。你想通就好，以后好好相处。我不会和他好好相处，因为我要回家。贺凌云，如果有一天你知道这个选择会让你永远失去我，你会后悔吗？后日就是封妃大典了，皇上下令内务府要在明天之内把整个皇宫全部布置起来，一定要让庄姑娘满意。皇上可真是宠爱庄姑娘，这几日日日都宿在庄姑娘屋子里头，那动静咱们在外头听了都羞死了。阿宁，你看，朕为你准备了什么？这是……阿宁，你还记得吗？我们刚穿越过来的时候，正好是你生日，我借隔壁大婶家的厨房给你煮了碗长寿面。从那时候起，我们就约定好，以后不管怎么吵架，只要我给你煮上一碗长寿面，我们就和好如初。阿宁，今天你生日，我给你煮了长寿面，快尝尝。你疼不疼啊？一点都不疼，快试试，香不香？香。那我以后每年都给你煮。阿宁，这次来还有一件事情，明日就是封妃大典，婉月的婚服来不及赶制，可否把你的婚服让给她？可否把你的婚服让给她？原来你特意来找我，特意煮了面条，不是因为你顾及旧情，只是想拿走我的婚服，讨庄婉月的欢心。那件婚服是按照皇后的位分所制，皇上就不怕坏了规矩，惹人非议。什么规矩啊？在这宫里，朕就是规矩。你推三阻四的，分明就是嫉妒婉月。一件婚服而已，反正你也用不上，给婉月穿有何不可？
阿宁，你可不要太小气了。贺林渊，不止衣服，连你的人我也要一起送给他。好，那你现在就去取吧。皇上就不等我吃完这碗面吗？一碗面而已，怎比得上婉月封妃的事情重要？好，我现在就去取。或许爱发生在心花因你盛开，所以爱是在心。这是我命上百个绣娘花了整整3个月制成的，世上只有一件，你喜欢吗？喜欢。林渊，你真好。可是这就穿1天，也太奢靡了吧？这算什么？没有你，就没有如今的我和这国泰民安的大院。阿宁，我恨不得把这世上所有一切美好的东西都送给你。等我们以后有了女儿，这婚服就留给她穿。一件婚服而已，反正你也用不上，给婉月穿有何不可？阿宁，你可不要太小气了。婉月看到这件婚服一定会很高兴，朕现在就把这件婚服拿给婉月，今夜朕就不过来了。贺林渊，我看中这件婚服，不是因为它有多么华贵，而是因为它见证了我们曾并肩作战的情分。如今情分没了，婚服对我来说便一文不值。娘娘，那面……从今天开始，我的吃食当中不允许面出现。皇上，你把姐姐婚服给我，她不会生气吧？她不敢。再说，她生气也无用，朕才是皇帝。听说了吗？这次封妃大典比当年封后大典还要盛大，可见这皇上有多宠爱庄妃娘娘。就连那世间独一无二的婚服，皇上都给了庄妃娘娘。皇后娘娘贤良淑德，堪为世间女子表率，如今竟被一个妾室气到头上。皇上这样伤皇后娘娘的心，待皇后娘娘走后，还是追悔莫及呀。皇上驾到！尘世萦绕，多少凄冷迷雾。你我宿命交错纠缠成熟，听风在耳畔倾诉，黑夜的企图，眼眸守夜乱日出，何时有归途？岁月放生放肆。安宁，你又救了我一次，
我会用一辈子的时间来报答你，也会是我和林渊唯一的女人。幻化一瞬息，似梦若即若离，爱恨怎能藏匿？岁月风声放肆，浮名满腹心。浮生步步蜿蜒，百花一注定。若一天为地，如何改写结局？近在咫尺依然。阿年，你穿这件婚服真美。王月，王月，你怎么样？太医，快传太医！怎么样？回皇上，这婚服上被人抹了白磷。皇后娘娘，臣妾只是太过爱慕皇上，才入宫为妃的，从未想过与娘娘争宠，请娘娘饶命，不要烧死臣妾。王月，来。是你？不是我，我没有。这件婚服是你亲手拿出来的，除了你没人碰过。宋幽宁，朕说过他的身份地位不会超过你，你为什么还要如此心生嫉妒，下此毒手啊？贺凌渊，我再说一遍，不是我。皇上，婉约好疼。来人！皇上，皇后心肠歹毒，死不悔改，替朕打他20大板，让他反省反省。皇后娘娘，得罪。我是大元皇后，我看谁敢动我！我若是想害他，我绝对不会在婚服上动手。是谁弄的白绫，一查便知。皇上，求您放婉约出宫吧。皇后娘娘实在凶悍的可怕，婉约和您大婚当日就被放火烧身，这以后命丧皇宫也未可知啊。婉约，你是朕心爱之人，朕怎么可能舍得你走呢？可是，放心，朕一定会给你个交代，绝不会再让你受欺负了。都愣着干什么？给朕打！皇上，皇后娘娘贵为一国之母，怎可为这没查明真相的事情当众施以杖刑？皇后娘娘下来行善，她绝不会害人，求皇上明察。求皇上明察。皇上，皇后娘娘真是手段通天，不知道的还以为这大渊朝是她的呢。朕是皇帝，朕想打谁就打谁，你们要是再敢来求情，就是共犯，朕连你们一块儿打！打！皇上，皇后娘娘根本就不会做这样的事情，她本就是要离手。等等，
等等，知道错了。我知错了。错哪里了？我错在答应了你的第999次告白，我错在为你殚精竭虑，与你并肩作战，我错在答应你的求婚，我最错的就是爱上你。冥顽不灵，给朕继续打！年头年尾各自活，辨别又如何，主人又如何，左手去唱歌。皇上，娘娘晕过去了。皇上，我也好疼。送皇后回宫。若情的是情的猜测，人死的是否一朝不舍，一生难得为你忘记我。娘娘，您醒了。太医呢？太医都去庄妃娘娘那儿了。皇上下令，所有太医都必须先紧着庄妃娘娘诊治。可您这伤口都快溃烂了，要是留疤了可怎么好？绿珠，你去宫外面帮我找个郎中过来。我这就去。宋有你，坚持住，还有5天你就可以回家了。我听说皇上这2天守在庄妃娘娘床前一步都不离开，所有的汤药都要亲自尝过以后才让庄妃娘娘服下。庄妃娘娘说想吃荔枝，皇上便命人800里加急从岭南运来。昨日庄妃娘娘随口提了一句喜欢海棠，今早御花园里就移栽了上百株。喜欢吗？这个戒指是你告白第999次的时候送我的，上面还刻了我们的名字，见证了我们穿越过来后，从一介布衣到如今坐拥天下。如今看来，也没有留着的必要了。无论在哪个时空，我都不想再看到你。宋幽宁，在干什么？宋幽宁，你在干什么？大白天的，烧什么呢？没什么，就是烧一些没用的东西。你们来干什么？大白天的还有心思烧东西，看来那天侍卫打他不过是做做样子吧。婉月的宫殿太过偏僻，太医说不利于养伤。朕想着你的凤栖宫位置最佳，所以什么？你先暂时搬去他的宫殿，他搬来凤栖宫养伤，可好？怎么，是觉得打了臣妾不够给他出气，现在连臣妾的宫殿都想抢走？朕说了，只是暂时而已。你的东西，婉月她根本不屑于去抢。也是，这人都抢走了，区区一个宫殿，又算得了什么？宋幽宁，
你是不是太过分了？朕现在不是在问你，朕是在通知你。若臣妾不搬走，皇上是要赶臣妾走吗？皇上，想来是婉月身份卑微，不配住这么好的宫殿。皇上不要为了婉月与姐姐争吵了，婉月还是回去吧。婉月，你总是这么懂事体贴，处处为朕着想，朕不能连这点小小的要求都不满足你。宋永宁，你就不能学学婉月吗？罢了，本来还想给你留点脸面，现在看来根本没有必要。来人，把庄妃的东西拿进来，把皇后的东西拿出去。你还装什么？那些侍卫根本不敢伤你，倒是婉月，被你如此陷害，却从未说过你一句不是。这凤栖宫，哪怕是让给婉月，也是你自找的。姐姐，妹妹来帮你吧。我的镯子，我的镯子！当心伤了手。皇上，怎么办呢？你送我的定情玉镯碎了，都怪我。这不能怪你，要怪就怪他，是他推了你。婉月，起来。不是我没有推他，是他自己摔的。朕亲眼所见，还敢狡辩？朕以为你同意封妃，就是接受了婉月，没想到你还是耿耿于怀。既然你把婉月的手镯给弄碎了，那朕就拿你的玉镯来换。不行，你明知道这个是我母亲生前留给我的遗物，我还要带她回家的。宋永宁，朕说过多少遍，我们已经回不去了。来人，把皇后的玉镯给我拿过来。不行，不行，不行！不行，不行！娘娘，不行！凌月，我求你，我求你把这个玉镯还给我，就当我求你行吗？阿宁向来倔强，从未这样低声下气的求过朕。你朦胧在不远处，皇上，皇上送臣妾的玉镯也同样重要。把皇后送到贵妃的寝宫去，带下去。是。我的玉镯还给我！爱终于如初见，用我千万次擦肩，来换你此生还原，哪怕前尘忘却，看世间万千。娘娘都已经坐在那里一天一夜了，这样下去可怎么好啊？都怪那个庄妃，若不是她，娘娘怎么会……住嘴！别让娘娘听见了伤心。来人呐！把这两个嘴碎的宫女给本宫带下去，掌嘴100。你谨效于右。住手！都给我放手！不用理会，继续掌嘴，我看谁敢！我让你们住手！姐姐，
这宫里都是闲言碎语。皇上说你管不好宫里人，特意让我来帮你管教管教。妹妹也是为了姐姐好。给本宫打！是。周婉月，我再说一次，给我住手！住手！皇后娘娘，你可记得这是什么？把我的手镯还给我！这是皇上送给我的，皇上说了，随我怎么处置。你说我该怎么处置他才好呢？只要你把它还给我，我什么都不跟你争。那你跪下来求我，我就考虑一下。你说什么？不愿意呀？那要不还是算了吧。只是这么好的镯子，要是摔了，会不会太可惜了？等等，我跪。娘娘不要！娘娘，只要你满意了吗？把我的镯子还给我。好啊，我还给你。不要！不好意思啊，我手滑了。你敢打我？有没有人跟你说过我上阵杀敌，杀人无数？我只要轻轻一拧，你就会没命。你毁了我的镯子，我要你的命！救命啊！救命啊！住手！王爷，你没事吧？皇上，婉月差点就再也见不到你了。皇后娘娘她要杀了我！宋幽宁，你竟然敢伤婉月，你是不要命了吗？她摔坏了我母亲的镯子，她该死！就为了一个镯子，这东西本来就是个死物罢了。这镯子是朕给婉月的，是不是朕也该死啊？没错，你也该死！放肆！阿宁，你身为皇后，因为嫉妒而谋害嫔妃，朕看你这个皇后是当不得了。来人啊，传旨下去，庄妃深得朕心，晋为贵妃。皇后管束后宫不力，将皇后的金印交给贵妃，以后这后宫都听贵妃的。谢皇上恩典，婉月一定不会辜负皇上的信任。宋幽宁，你什么时候想当好皇后，什么时候来求朕。当年因为父亲的背叛，我一度不再相信爱情。是贺林渊一再的追求，让我重燃了对爱情的渴望。妈，我恋爱了，他跟爸爸不同，他对我很好的。安宁，妈妈不能一辈子陪着你，但是你要答应妈妈，如果有一天你因为这段感情受伤了，一定不要怀疑自己做错了什么，更不要怀疑自己不够好。你要勇敢地走出来，
重新开始，明白吗？妈，我答应你。贺林远，原来你与别的男人没有什么差别。还好，只有2天，我就能回去了。皇后娘娘，救命啊！究竟有何事？今日张小将军戍边回京述职，不知怎的冲撞了庄贵妃。那庄贵妃非说张小将军轻薄了她，皇上下令要将张小将军五马分尸。什么？皇后娘娘，张家跟随您和皇帝当年打天下，就剩张小将军一个独苗了。张小将军虽血气方刚，却为人正直，绝不会轻薄那庄贵妃。请皇后娘娘看在当年并肩杀敌的份上，救其独子一命，保全张家血脉。他们现在究竟何处？立刻带我去！你轻薄婉月，只有杀了你！住手！皇上，你与张将军是过命的交情，你忍心杀害他的独子吗？他轻薄婉月，罪该万死。我们都是看着他长大的，他的人品皇上难道不知道吗？臣妾不信他会做出这种事情。张小将军，你将实情告诉本宫，本宫定会替你做主的。他们将你毒哑了，谁干的？是我。他对我满口污言秽语，我便赏他一副哑药，让他永远都说不出话。你算什么东西？张家满门忠烈，男女老少都死在战场上。张小将军是忠臣的遗骨，你凭什么动他？宋幽宁，你不要太过分了，竟然敢跟朕动手！皇上，今日之事事关婉月的名节，若您不替婉月做主，婉月还有什么颜面活在这世上？我现在就已死，自证清白。朕不会再让你受委屈的。今日就亲手了结这个畜生。皇上若是杀了他，就先杀了我。你竟然为了他以此逼朕！我不光是为了他，张家戍守边关，皇上若是杀了张小将军，定会寒了边关将士的心。到时敌国来犯，百姓定会生灵涂炭。求佛祖保佑，张小将军死后往生极乐，不再受苦。那边在做什么？皇后娘娘忘了，今日是祈福大典，皇上带着庄贵妃主持祭祀大典，受百官朝拜，万民敬仰。皇上真是太过分了，娘娘才是皇后，他眼中还有娘娘吗？皇上万岁万岁万岁！皇后娘娘千岁千岁千岁！
会思量，是无常从今年，不该忘难得无三见晴天。绿珠，这些东西你拿下去跟丫鬟们分了，再拿上这个令牌，出宫去，好好过日子。娘娘，国师，麻烦你带他们出宫去，不要留在这里受欺负。是，走吧。走。明天我就能回去了。原来如此，庄婉月竟然是敌国细作，张小将军就是查到了这条消息，才会被他污蔑，最终灭口的。阿宁，阿宁。阿宁，阿宁，阿宁，阿宁！